Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjutan dari kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama yang populer di kalangan umat Islam di Indonesia. Juga sebenarnya ini adalah ulama yang memiliki kapasitas internasional di masa beliau. Nah, sini beliau mengatakan bahwa yajibu ala wali sobi wa sobiyati al-mumaizaini ayyamuruhuma bisolati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinina. Wajib bagi orang tua, bagi wali itu orang tua anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang al-mumaizaini, yang mumaiz keduanya. Mumaiz itu yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Apa kewajibannya? Ayyamuruhuma bisolati, memerintahkan keduanya untuk melaksanakan sholat. Ini kewajiban siapa? Orang tua. Kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Artinya orang tua punya kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini kewajiban. Kendati orang tua tidak suka sholat, tetap dia punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya apa? Sholat. Begitu. Wa yu'allimahuma, dan mengajarkan keduanya. Ini kewajiban orang tua sebenarnya adalah mengajarkan anaknya tentang sholat. Ahkamaha, hukum-hukum sholat. Gitu. Itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz atau kewajiban ustazah, bukan. Yang pertama kali punya kewajiban mengajarkan anak-anak kecil itu adalah kedua orang tuanya, bukan orang lain. Ba'da sab'i sinina, setelah berusia 7 tahun. Setelah dia berusia 7 tahun, diperintah dia untuk mengerjakan sholat, diajari dia tentang hukum-hukum sholat, syarat dan rukun sholat, diajari dia, dan segala macam hal yang terkait dengan hukum dan ketentuan-ketentuan sholat. Itu setelah usia 7 tahun, orang tua berkewajiban mengajari anak tersebut. Apa saja kewajibannya selain mengajarinya? Yaitu wayadribahuma ala tarkiha ba'da ashri sinina. Yaitu memukul anak tersebut ketika dia berusia 10 tahun dan belum melaksanakan sholat. Masih meninggalkan sholat. Maka orang tua itu berkewajiban memukul kepada anak tersebut. Tentu dengan pukulan yang tidak mencederai, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Kasaumin, seperti puasa, atau kohu, yang mampu dia untuk mengerjakan puasa. Begitu juga puasa. Ketika dia sudah berusia 10 tahun, wajib bagi dia untuk berpuasa. Diperintahkan oleh orang tua. Sehingga kemudian dia diberi sanksi manakala kemudian dia tidak melaksanakan apa? Puasanya. Ketika dia mampu untuk berpuasa tapi dia tidak berpuasa, sama seperti sholat, dia harus dipukul. Wa yajibu alaihi aidon ata'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Wajib juga bagi orang tua untuk mengajari kedua anak tersebut, anak-anak itu, sesuatu yang wajib bagi keduanya dan sesuatu yang haram bagi keduanya. Itu kewajiban orang tua. Ajari hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Ajari hal-hal yang kemudian inilah yang diharamkan oleh agama. Nah, kau tinggalkan karena ini diharamkan. Nah, ini yang Allah perintahkan kau kerjakan. Itu orang tua itu berkewajiban mengajari anak-anaknya. Kalau tidak, orang tuanya dosa. Minimal kalau tidak tahu, antarkan ke ustadznya, diminta ustadznya untuk mengajari. Bukan juga anaknya datang ngaji, orang tuanya tidak tahu ngaji. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya ngaji. Itu orang tua nggak dapat bagian pahala. Begitu. Jadi orang tua harus bertanggung jawab. Makanya di kitab taklim itu salah satu kunci kesuksesan itu adalah biaya yang dibiayai oleh orang tua. Gitu. Anaknya dibiayai oleh orang tua. Gitu. Wa yajibu ala ulatil amri, dan wajib bagi pemerintah. Ini nih kalau jadi pemerintah. Apa kewajiban pemerintah? Qatslu tariki sholati kaslan ilam yatub.
yaitu memberi sanksi berupa dipancung dia, dibunuh dia kalau dia meninggalkan sholat karena malas dan jika dia tidak bertobat. Sudah diminta tobat oleh pemerintah, lalu kemudian dia tidak dia tidak tobat, maka dia kena hukuman kisos, Imam Nawawi. Tapi ini untuk orang Islam. Orang kafir kan tidak wajib sholat, begitu, tidak wajib sholat. Bukan orang kafir kalau tidak sholat kemudian dia diberi sanksi, ini tidak sama sekali, begitu. Jadi dia diperintah tobat nih. Kenapa kamu nggak sholat? Dah malas, tobat, kamu akan kena hukum hudud nih gitu. Kalau dia bilang saya nggak mau tobat, diberi jeda waktu untuk dia tobat, tapi ternyata dia ndak tobat. Kalau dia tidak tobat, maka dia diberi sanksi berupa tadi. Itu pemerintah, bukan masyarakat biasa, gitu ya, bukan masyarakat biasa. Atau kalau minimal sekarang karena ada konun itu undang-undang dan kemudian tidak ada hukuman untuk di kisos macam itu, maka paling tidak dia diberi sanksi oleh pemerintah, di penjara. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya muslimun ialah orang Islam. Nah, orang yang dikisos oleh pemerintah sebab malas mengerjakan sholat, statusnya tetap muslim. Maka fardu kifayah tetap harus dilaksanakan. Berbeda dengan dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau kewajiban sholat yang dia ingkari, maka hukumnya murtad. Gitu, hukumnya murtad. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi. Wajib bagi setiap orang Islam untuk memerintahkan keluarganya biha dengan sholat. Nih orang tua ini jadi orang tua, maka orang tua itu harus punya kewajiban bagi setiap muslim yang punya keluarga, baik anak ataupun istrinya, adiknya, kakaknya gitu diperintah mereka untuk mengerjakan sholat. Wa qahruhum, dan memaksa mereka untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya wa ta'limuhum, dan mengajari mereka tentang sholat. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan mereka arkanaha, terhadap rukun-rukun sholat. Wa syurutoha, dan syarat-syarat sholat. Wa mubdilatiha, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, bukan siapa-siapa. Kewajiban seorang muslim kalau punya keluarga diajari sholat, diajari hukum sholat, diajari hukum puasa, diajari syarat dan rukun-rukunnya dan hal-hal yang membatalkannya. Itu kewajibannya. Wa kuliman qadara alaihi min ghairihim, dan bagi setiap orang yang punya kemampuan untuk memerintah, memaksa, mengajari min ghairihim, dari orang yang lain, sama punya kewajiban. Jadi ustadz berarti punya kewajiban mengajari umat, begitu. Kalau jadi pemerintah berarti punya kewajiban untuk memaksa. Ada bilang, ustadz, sholat kan urusan ibadah, kenapa harus dipaksa? Itu kalau pemerintah oleh agama dia beri wewenang untuk memaksa. Orang tua diberi kewenangan untuk memaksa anaknya dan seterusnya. Nah, kira-kira tuh, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.